Hukum tabur tuai dalam firman Tuhan dalam Alkitab tidak seperti kita pasang lotre atau kita kasih persembahan kepada berhala-berhala maka dia akan melipat gandakan. Hukum taburan dalam dalam Alkitab dalam firman Tuhan tidak seperti yang segampang yang kita gampangkan bahwa apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau segampang demikian saya pikir Allah kita adalah Allah yang gampang dibodohi. Hukum tabur tuai dalam firman Tuhan berbicara bukan soal apa yang kita tabur atau apa yang kita tuai, tapi sikap kita dalam melaksanakan, menanti dan mendapatkan hasil tersebut. Alkitab lebih cenderung mengungkapkan sikap bukan materinya. Ada tiga kasus yang saya catat, sedikitnya 3 kasus yang saya catat tentang kegagalan dari orang yang menabur dan tidak mendapatkan tuaian. Yang pertama, kegagalan tersebut berbicara tentang tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ditabur. Saya ulangi sekali lagi, kegagalan yang pertama, kasus yang pertama tidak mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ditabur atau tidak mengalami pelipat gandaan. Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Alkitab mencatat dalam zaman Nabi Hagai, Israel ditegur Tuhan. Mereka menabur banyak, mereka mengerjakan hal-hal yang kelihatan akan mendatangkan hasil, namun itu tidak terjadi. Hagai berkata dalam otoritas kuasa Tuhan, dia berkata, kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit, kamu makan dan seterusnya, dan yang luar biasa kamu bekerja namun upahnya itu ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya apa? Mereka memang menabur, mereka memang mengerjakan satu pekerjaan menabur, namun mereka tidak mendapatkan hasil. Saya simpulkan, orang yang menabur namun tidak mendapatkan hasil sesuai dengan pelipat gandaan. Karena menabur bicara pelipat gandaan. Benih 1 kilo ditabur di 1 ladang harus mendapatkan hasil berlipat kali ganda. Bukan hanya 1 kilo tapi mungkin 1 kuintal, 1 ton. Dan di sini Alkitab mencatat dalam Hagai 1 ayat 6 bahwa ada kasus pada zaman Nabi Hagai. Israel menabur banyak namun tidak mendapatkan hasil. Kenapa? Karena Israel tidak mengutamakan rumah Tuhan. Mereka membangun rumah mewah namun rumah Tuhan berpapankan. Dan Tuhan bukan melihat rumahnya, tapi Tuhan melihat bagaimana orang Israel lebih mendahulukan kepentingan pribadi daripada rumah Tuhan. Jadi kasus yang pertama berbicara mengenai tidak mendapatkan pelipat gandaan. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir, saya sudah menabur tapi kok tidak mendapatkan hasil. Bukan salah pendeta, bukan salah Tuhan, bukan salah gereja yang mendoakan, tapi mungkin ada sesuatu yang salah yang kita akan bahas nanti. Kemudian Yesaya 5 ayat 2, kasus yang kedua, ini zaman Nabi Yesaya. Kalau Hagai bicara zaman-zaman Israel makmur tapi tidak mendapatkan hasil. Lihat. Yesaya pasal 5 ayat 2, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Kita baca sama-sama bagian terakhir 1, 2, 3. Tetapi saudara perhatikan, ini kan satu hal yang kontras. Benih yang ditabur pokok anggur, benih yang ditabur pokok anggur. Saya ulangi sekali lagi, benih yang ditabur pokok anggur, hasilnya. Yang kedua, kasus yang kedua adalah hasil taburan kualitasnya tidak seperti benih yang ditabur. Kenapa bisa demikian? Apakah ada perubahan? Ini salah apa? Pemilik kebun mencangkul, membuang batu-batunya, menanaminya. Dalam satu artikel, Charles Finney, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan dalam kebangunan rohani, yang bertema Breaking Up the Fallow Ground, usahakan kembali tanah yang terlantar, mencatat ada 15 penghalang yang membuat benih tersebut menghasilkan kualitas yang rendah. Benihnya baik, hasilnya rendah. Ada 15, saya akan cepat. Yang pertama, tidak bersyukur.
Yang kedua, tidak mengasihi Allah. Yang ketiga, melalaikan Alkitab atau firman. Yang keempat, tidak percaya. Yang kelima, kurang berdoa. Yang keenam, kurang bersekutu. Yang ketujuh, tugas rohani hanya rutinitas. Yang kedelapan, tidak mengasihi jiwa-jiwa. Yang kesembilan, tidak peduli orang miskin dan terhilang. Yang kesepuluh, lalai dengan tugas-tugas keluarga. Yang kesebelas, kurangnya kesaksian hidup yang kuat. Yang kedua belas, tidak menjaga saudara seiman. Yang ketiga belas, kepahitan. Yang keempat belas, kemunafikan. Yang kelima belas, penyembahan berhala. Jadi ke-15 itu menurut Charles Finney dalam artikelnya Breaking Up the Fallow Ground itu merupakan penghalang agar berkat Allah itu, agar yang kita tabur itu kualitasnya rendah. Saudara, saya bicara dalam hal ini bukan hanya materi, tapi kadang-kadang kita bicara tabur itu cenderung ke materi. Kadang-kadang apa yang kita tabur itu hasilnya tidak berkualitas. Kita menjadi kecewa, bahkan kita menjadi mundur, bahkan kita bilang gini, nggak usah lah. Kasus yang ketiga, ini yang sering terjadi. Hosea 8 ayat 7c. Sebab mereka menabur angin, dan bagian terakhir yang saya suka untuk kita lihat adalah jika memberi hasil, siapa yang makan? Jika memberi hasil, siapa yang makan? Sekali lagi, jika memberi hasil maka orang lain menelannya. Ada ayat paralel dalam Ulangan 28 ayat 39. Ulangan 28 39, kebun-kebun anggur akan kau buat dan kau usahakan, tapi kau tidak akan meminum atau menyimpan anggur sebab. Kasus yang ketiga, apa yang kita tabur bukan kita yang nikmati. Memang berubah, menghasilkan, tapi itu hanya sekedar lewat dari kita. Orang lain yang nikmati, belalang pelahat yang memangsa habis. Dapat berkat sekian, saudara sakit. Dapat berkat sekian, usaha susah. Dapat berkat sekian, ada yang ini. Dapat berkat sekian, selalu aja seperti itu. Kenapa? Ada belalang belahat, ada ulat yang memakan. Kenapa demikian? Karena Hosea 8 itu bicara tentang Israel yang hatinya menjauh daripadaku. Mereka memang ibadah kepada Tuhan, tapi mereka menyembah berhala. Tuhan gak suka diduakan. Dan apapun yang dikerjakan dalam dosa, hasilnya tidak maksimal. Bahkan hasilnya seperti ini, ulat yang memakan. Saudara mungkin berpikir, saya sudah kasih persembahan, saya sudah berdoa. Ada jemaat bilang gini, ngapain berdoa sungguh-sungguh, toh nanti makin parah. Kenapa? Karena doa bukan sekedar kebiasaan. Tadi pagi saya katakan, sebetulnya kita fair tanggapi kalimat ini dengan bijak. Tuhan butuh doa kita. Halo? Tuhan gak butuh doa kita. Tuhan butuh gak saudara ibadah? Enggak. Tuhan butuh nggak persembahan kita? Enggak. Semua itu ibadah, doa, persembahan atau apapun yang kita kerjakan itu sarana untuk kita menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau semua itu kita kerjakan tanpa kasih, sia-sia. Maka itu akhir zaman Tuhan berterus terang, ya engkau. Karena kriteria tertinggi untuk orang masuk surga adalah di samping dia terima Kristus, dia harus melakukan firman Tuhan. Dia harus melakukan kehendak Bapa. Bukan bekerja sesuai maunya dia. Tidak menikmati hasil. Dapat berkat sekian, ada yang sakit. Dapat berkat sekian, ada yang bocor. Dapat berkat sekian, ada yang sekian. Kenapa? Karena itulah kasusnya. Alkitab sudah mencatat, ini terjadi bukan pada orang yang tidak percaya. Ini terjadi pada orang umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Jadi kita nggak usah nunjuk orang lain, tapi kita tunjuk diri sendiri yang hari ini mengidentifikasikan diri sebagai umat pilihan. Amin. Saya tidak ingin membuat saudara takut menabur, tapi saya ingin mendudukkan perkara ini pada posisinya supaya jangan demikian gampang kita menabur. Hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, kita demikian gampang menyalahkan Tuhan. Tuhan itu tidak butuh uang kita. Tuhan itu nggak butuh kehadiran kita. Semua itu Dia adakan untuk menunjukkan kasih kita kepada Dia. Amin. Jadi sebetulnya kita nggak boleh bangga rajin ke gereja. Kalau kerajinan kita hanya sekedar memenuhi jadwal hari Minggu atau menunjukkan pada gembala saya jemaat yang baik atau segalanya, kehadiran kita sangat bermakna, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Kalau segala yang kita kerjakan itu karena kasih. Saudara kaget, kalau gitu kita nggak usah ibadah. Itu lebih menunjukkan kau nggak mengasihi Tuhan.
hal tersebut, tiga kasus tersebut terjadi, saudara, kita akan melihat alasan-alasan yang menyebabkan 3 kasus tersebut tidak terjadi. Yang pertama, tidak memiliki motivasi yang benar dalam menabur. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Yang pertama, motivasi memberi itu pasti bicara kerelaan. Dan kerelaan itu bukan bicara memberi dari apa yang kita berkelimpahan, tapi kerelaan bicara pengorbanan. Betul? Kalau orang namanya memberi, ku bawa korban syukur. Kalau namanya korban, baik itu korban doa, korban syukur, korban uang, korban tenaga, itu pengorbanan. Dan semua itu kita kerjakan harus dengan rela. Motivasi untuk kita menabur itu harus dengan rela. Motivasi paling utama ya kasih. Kasih. Amin. Saudara paham sampai di sini? Motivasi utama itu kasih. Kalau motivasinya hanya sekedar ingin pamer atau hanya sekedar menggenapi apa yang tertulis, sekedar hanya memberi karena sudah tertulis, saudara terjebak hukum Taurat. Dan Taurat tanpa kasih juga luar biasa hasilnya. Apa kata Tuhan pada Yesaya? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh dariku, tetap sia-sia. Kadang saya berpikir begitu sulitnya ikut Tuhan. Iya, karena Tuhan sudah merancang pengiringan akan dia, tidak akan bisa tanpa menyertakan Roh Kudus yang dalam hidup kita menyertai kita. Amin. Tuhan mendesain satu kehidupan bahwa tanpa penyertaan dia kita nggak bisa. Jadi untuk melaksanakan semua itu ya kita harus kerjasama dengan Roh Kudus. Atau kita menabur karena ingin mendapatkan hasil. Hati-hati, ini sering terjadi di gereja. Tadi pagi saya ungkapkan bahwa di Jakarta sedang tren khotbah akhir zaman. Dan khotbah akhir zaman itu paling gampang untuk menantang jemaat. Nah, seorang hamba Tuhan bernubuat lagi. Katanya, tanda kutip, mendapatkan suara Tuhan, voice of God. Kiamat terjadi 2012. Saya selidiki di internet, ternyata memang 2012 itu tidak perlu pakai suara Tuhan. Ada kejadian di luar angkasa, entah meteor atau asteroid itu katanya akan menabrak bumi. Meteor atau asteroid itu sebesar kota Los Angeles. Nah, yang belum nikah kan terburu-buru karena tanggal bulan 2012 Tuhan mau datang. Dan paling gampang nantang. Saudara, mau kau masuk surga, bawa persembahan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Beri, engkau akan diberi lipat kali ganda, karena ini akhir zaman, berkat berkelimpahan. Nah, orang memberi bukan karena mengasihi Tuhan, tapi karena beri kamu akan diberi. Tabur kamu akan menuai. Enggak salah dengan hukum itu, yang salah sikap hatinya. Kenapa ingin menabur? Karena ingin mendapatkan hasil. Kenapa ingin hasil? Supaya keuntungan pada kita. Hati-hati ikut Tuhan. Enggak segampang yang kita pikirkan. Memang Tuhan tetap memberkati, tapi berkat itu hanya kita terima sementara. Ketika akhir zaman Tuhan terus terang, nyala engkau sang pembuat kejahatan. Kan sakit hati kita. Maliaki 3:8-11. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kau menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ini bangsa yang kata orang Meliau itu gegel. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan seterusnya. Lihat tadi kan, tadi menipu nggak dapat berkat, kena kutuk. Lihat, Tuhan bilang gini, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai ayat 11. Ini ayatnya. Aku akan menghardik bagimu. Tadi dikatakan kita nggak menikmati hasil karena ada belalang pelahat, ada pencuri, kantong pundinya bolong. Alkitab mencatat kalau saudara baca belalang itu bicara hukuman. Belalang pelahat itu belalang pengerit, belalang pelompat. Itu pelahat itu yang paling sadis. Makanya saudara kalau pernah lihat tayangan dari TV One itu belalang itu seperti angin, dia nggak bisa terbang jauh, dia terbang mengikuti arah angin karena kemampuan terbang belalang itu tidak seperti burung, sayapnya kecil. Jadi ketika angin bertiup kemana, itu belalang singgah di satu tempat dalam tempo 15 menit, 1 hektar habis.
Kan kadang-kadang kita seperti itu. Berkat yang kita terima dalam tempo sesingkat-singkatnya habis. Banyak orang bilang seperti ini. Ngapain sih kasih persepuluhan? Tadi pagi sudah saya kasih analogi. Saudara percaya Yesus menggenapi perjanjian Taurat? Amin. Yang percaya Yesus menggenapi hukum Taurat boleh angkat tangan. Yang nggak percaya payah ini. Sekali lagi, yang percaya Yesus menggenapi hukum Taurat angkat tangan. Haleluya. Pertanyaan kedua, apakah persepuluhan itu hukum Taurat? Yang bilang iya angkat tangan. Saya bilang persepuluhan itu hukum Taurat. Ini kalimat berita penghiburan buat orang yang komplain persepuluhan. Apakah persepuluhan itu hukum Taurat? Angkat tangan. Jadi kita simpulkan karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, berarti persepuluhan tidak perlu. Amin. Loh, kita main logika. Ini premisnya kan? Karena Yesus menggenapi hukum persepuluhan termasuk hukum Taurat, Yesus menggenapi hukum Taurat. Kesimpulannya artinya perpuluhan itu sudah digenapi dalam Yesus. Amin. Berarti kita nggak perlu lagi, setuju? Yang setuju persepuluhan tidak perlu lagi angkat tangan. Tapi nyatanya banyak yang komplain. Kalau saudara komplain persepuluhan, saya setuju. Tapi masalahnya kalau kita hidup dalam Kristus, tuntutan Kristus tentang hukum Taurat disimpulkan dalam dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, segenap jiwamu. Berarti persembahan kita bukan lagi persembahan sepersepuluh, tapi seluruhnya. Saya ulangi sekali lagi, ini teologis. Bukan memaksa ayat, tapi kita bermain teologis. Kan kita berkata persepuluhan itu hukum Taurat, Yesus sudah genapi. Amin. Nah kita kan berkata kita hidup dalam kasih anugerah. Amin. Nah 10 hukum Taurat itu sudah disingkatkan Yesus dalam dua inti. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Artinya hukum kasih bicara ketotalitasan, betul? Nah kalau kita bicara totalitas, segenap hati, segenap akal budi, segenap pikiranmu, berarti apa yang menjadi milik kita, milik? Berarti persepuluhan nggak berlaku. Yang berlaku apa? 100%. Jadi kalau orang protes persepuluhan, sebetulnya orang tersebut bingung. Kita hidup di bawah kasih anugerah, tapi kau memberi juga nggak pernah 1/10, boro-boro cepet 100%. 0,5 ada protes minta ampun. Jadi kalau saudara mau protes silakan. Ikutin yang mana? Ikutin 1/10, ikutin Taurat. Nggak masalah, kita sedang belajar mengasihi Tuhan. Ya nggak? Yang punya Evermood, Quaker Oats itu memberi 25% dari penghasilannya. Karena siapa nama? Dia mengasihi Tuhan. Saudara, kalau engkau mau belalang pelahap di verdik, hukum yang pertama itu beri persepuluhan. Kalau engkau protes, engkau berkata, nggak perlu, saya juga setuju, tapi beri 100%. Jangan tanya bersih atau kotor. Kalau engkau mengasihi Tuhan, mau bersih mau kotor nggak masalah. Yang dagang hitung bersih atau kotor. Hari ini dapat cepeceng, sisihkan itu. Oh enggak, bukan cepet, bukan 100.000 loh. Uang itu uang bensin, uang listrik. Lama kelamaan gila dia. Itu kok gini. Kenapa kok? Aku bingung, Mbak. Perpuluhan itu bersih atau kotor? Tergantung hati. Tuhan nggak butuh duit. Sebetulnya Tuhan bisa membuat gereja kaya tanpa harus persembahan jemaat. Tapi Tuhan merancang seperti itu karena jemaat juga harus bertanggung jawab untuk kehidupan imam-imam yang melayani. Karena imam-imam yang melayani bukan tidak bekerja, mereka bekerja dalam bidang spiritual. Saudara, kalau saudara dan saya mau hasil tuayan itu maksimal, entah itu doa, jangan halangi hati kita hanya sekedar berkat. Jangan halangi hati kita hanya sekedar mengutamakan berkat. Persepuluhan itu dosa bangsa Israel adalah tidak mengembalikan 1/10 apa yang Tuhan dapat, apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan mencampurkan antara persepuluhan dengan persembahan lainnya. Hati-hati. Saya bukan membela dia, tapi saya ingin memberikan kebenaran ini buat saudara. Kalau saudara rindu apa yang kau taburkan itu mendapatkan pelipat gandaan, yuk kita mau jujur sama Tuhan. Jangan pecah persepuluhan, jangan beri 1/5, 1/20. Mau beli memberi persepuluhan dan persembahan khusus, apa itu khusus? Pembangunan, uang Natal, uang ini, uang itu terserah. Tapi yang paling penting jangan menipu Tuhan. Kita sama-sama kadang-kadang menjadi penipu Tuhan kan, tapi di depan orang kita jadi malaikat yang baik-baik. Kita mau mulai hari ini.
Alkitab mencatatkan ketika umat Israel jujur memberi persepuluhan, Tuhan berkata, aku akan menghardik belalang pelahap. Amin. Amin. Kebocoran-kebocoran kita kadang-kadang diakibatkan oleh kita, bukan oleh Tuhan. Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak butuh ibadah kita. Tuhan gak butuh kita sebetulnya. Tapi karena Allah telah memiliki kasih yang begitu luar biasa, Allah merendahkan standar untuk kita agar melalui ibadah, persembahan, kolekte, doa, pujian, penyembahan, semua itu sebagai sarana untuk kita menunjukkan kasih kepada Allah. Amin. Allah punya malaikat yang taat. Allah punya bala tentara yang hebat, yang gak perlu ditebus dengan penebusan, sudah kudus, suci dan taat sama Tuhan. Kenapa Allah repot-repot? Karena Allah mengasihi kita, dan karena kasihnya rela berkorban buat kita. Malam hari ini, yuk kita mau belajar jujur sama Tuhan. Amin. Kenapa demikian? Alasan lain karena tidak melakukan firman Tuhan. Alasan lainnya karena tidak percaya. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kami sudah tinggalkan rumah kami, keluarga kami. Apa yang kami dapatkan? Itu pertanyaan yang meragukan apa yang dia dapatkan. Saudara, kalau engkau menabur doa, menabur air mata, menabur waktu, menabur tenaga, menabur uang, jangan khawatir bahwa investasimu dalam Tuhan itu sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, jerih payahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Masalahnya adalah jangan sampai dosa menghalangi kita untuk menerima hasil dari apa yang kita kerjakan. Amin. Ingat ketika Daniel berdoa di tepi sungai Efrat, 21 hari malaikat Gabriel harus tertahan oleh karena penguasa Persia menghalangi untuk Gabriel menyampaikan pesan kepada Tuhan. Iblis bisa menghalangi berkat yang harus kita terima. Iblis bisa menghalangi hasil penuaian kita. Iblis bisa menghalangi karena iblis punya kuasa supranatural. Sekarang masalahnya adalah jangan sampai dosa menjadi celah untuk kita nggak terima apa-apa. Dan salah satu dosa adalah persepuluhan. Saudara mau pakai cara bersih atau kotor, that is no problem for me or for God. Itu nggak masalah buat aku atau buat Tuhan. Karena Tuhan sebetulnya nggak perhitungkan. Alkitab nggak mencatat kalau engkau dapat sekian, beri sekian. Enggak. Yang Alkitab catat adalah hatimu. Mau pakai cara Tuhan yang hukum kasih, lebih bagus lagi. 100%. Tadi pagi saya tanya pada jemaat, pertama semangat. Nggak berlaku lagi, amin. Betul? Amin. Berarti hukum kasih, iya. Kasihilah Tuhan Allahmu, bim. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang melimpah kalau sepertinya sulit? Yang pertama, miliki motivasi yang benar dalam menabur. Amin. Yuk kita punya motivasi yang benar. Kalau engkau berdoa, berdoalah karena engkau mengasihi Allah dan mengasihi jiwa-jiwa. Sulit, memang sulit. Maka dari itu doa bicara penghancuran. Kalau saudara baca Mazmur, itu doa bicara penghancuran. Hati yang hancur. Artinya apa? Sampai kita nggak punya lagi bangunan yang membuat kita bisa bangga sama Tuhan. Sampai kita remuk, baru itu membuat Allah berkenan. Maka itu orang karismatik kalau doa bisa menangis. Bukan nangis karena lagunya terharu. Kalau lagunya terharu, banyak lagu yang lebih mengharukan di dunia ini. Betul? Suara, kau dengarkan aku, apa katamu, tidaklah dirinya. Apalagi yang frustasi, aku di sini menunggunya. Engkau menangis karena ketika kamu bertemu dengan Tuhan, kau merasakan hidupmu bukan apa-apa, dan Tuhan hancurkan hidupmu. Kau merasakan Tuhan. Aduh. Amin. Jadi karismatik bukan tipu muslihat. Tapi kadang-kadang memang juga ada kadang-kadang saudara-saudara, Allah sedang bergerak saat ini. Mari buka hatimu. Jemaat bilang gini, aku takut. Enggak usah. Hiduplah dengan lemas dan jangan tahan-tahan kalau Allah sedang bergerak. Terima urapan ancewa. Urapan, oh boys,
Motivasi yang benar, yang pertama miliki motivasi yang benar. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan seakan-akan buat Tuhan. Ini sulit, saudara. Maka itu ada lagu Komo Sepertimu Yesus. Yesus itu di dunia untuk menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Kita nggak akan bisa sampai pada standar seperti itu kalau kita nggak memulai hari ini. Jangan lihat contoh yang terlalu jauh, tapi lihatlah Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mendapatkan hasil yang berlimpah? Tadi motivasi yang benar. Amin. Yang kedua, taat pada firman Tuhan. Yang ketiga yang akan kita lakukan, saudara, kita mau lihat dalam Yesaya pasal 5 ayat 2. Nah, ini juga menjadi dasar untuk kita mendapatkan hasil tuaian. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia apa? Mendirikan menara jaga. Dalam tata cara pertanian Israel itu bukan seperti di Indonesia. Indonesia pun juga ada menara jaga, dan menara jaga itu didirikan itu ketika mau panen. Saudara lihat di sawah-sawah itu ada pondok-pondok, betul? Pondok itu fungsinya apa? Menghalau burung. Kalau di Israel bukannya burung, serigala, macam-macam. Jadi setelah dipagari itu ada menara jaga. Bukan seperti di Indonesia rendah, dia harus tinggi, dan di tempat tinggi itu dia harus konsentrasi mengawasi. Menara jaga bicara soal menantikan dan mengawasi. Poin yang ketiga, untuk hasil maksimal dalam penuaian, dalam pelipat gandaan adalah kita harus mendirikan menara jaga. Konvensi doa tahun 98 yang diadopsi oleh Pendeta Niko, dan Pendeta Niko menjadi pelopor pendirian menara doa. Kesimpulan adalah tidak ada pelipat gandaan tanpa menara doa. Amin. Saudara sudah lakukan bagian kita sudah lakukan bagian kita, tapi kita nggak berjaga-jaga, kita salah. Saya ungkapkan tadi pagi, jangan jadi jemaat yang tidak bertanggung jawab. Saudara menabur, tapi saudara melimpahkan beban doa kepada orang lain. Tolong doakan saya, tapi engkau tidak berdoa. Itu tidak bertanggung jawab. Tolong doakan saya ya, engkau berdoa. Ya kalau sempat, berarti engkau nggak bertanggung jawab. Dan banyak orang Kristen seperti ini, suka didukung dalam doa, tapi nggak suka berdoa untuk mendukung diri sendiri, apalagi orang lain. Betul? Betul? Kita mau mulai hari ini, jangan tidak bertanggung jawab. Tadi Mary bilang, tolong dukung kami dalam doa. Itu gampang. Yang susah itu bagaimana kau berdoa untuk dirimu, untuk suamimu, dan juga untuk orang lain. Kristen bicara persekutuan, bukan bicara soliter, hidup terpisah-pisah sendiri-sendiri. Engkau tidak bisa hidup tanpa orang lain. Orang lain nggak bisa hidup tanpa engkau. Maka dari itu berjaga-jaga adalah tindakan yang pertama, bertanggung jawab terhadap apa yang kita tabur. Amin. Saudara rindu, bukan hanya berdoa pribadi, tapi kita mulai berdoa untuk bidang-bidang yang lain. Kita harus mendirikan menara jaga. Menara jaga bicara tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi dalam arti rohani bicara makin dekat dengan Tuhan. Menara jaga dalam arti rohani adalah kita meningkatkan kapasitas jam kerja, kualitas, kuantitas doa kita dekat dengan Tuhan. Dan kita akan terbang lebih tinggi. Semakin tinggi orang terbang dalam Tuhan, semakin dia luas wawasannya, semakin dia tahu siapa yang mau ganggu, siapa yang menyerang, siapa yang mau kirim berkat. Nah, orang makin tinggi terbang, makin luas wawasannya. Kalau hanya di menara, dia bisa terbatas daya jangkaunya. Tapi kalau terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan, Tuhan bisa beritahu banyak hal buat dia. Ron, ini. Jemaat yang gak mau terlibat dalam doa, jangan salahkan kalau kau bobol maning. Kenapa? Jangan mengharapkan orang mendoakanmu, tapi harapkanlah dirimu mendoakan dirimu, dan dirimu mendoakan orang lain. Kalau kau menunggu orang lain mendoakan engkau, saudara jadi orang yang gak punya inisiatif, hanya jadi orang Kristen yang pasif. Dan kalau kau punya masalah, kau salahkan orang lain. Kenapa gak doakan aku? Kenapa gak dukung aku? Padahal kau sendiri boro-boro berdoa, dosa. Ini terjadi.
Iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia nggak pernah mau kita terima berkat. Bayangkan saudara, di balik sukacita ada duka cita yang mendalam. Kalau kita berjaga-jaga, betul? Begitu tipisnya antara duka cita dengan sukacita. Jangan bilang sibuk, jangan bilang capek, jangan bilang gak ada waktu. Kalau dibilang gak ada waktu, saudara, nanti ketika engkau punya masalah, engkau akan menyisihkan semua kegiatanmu hanya untuk Tuhan menolongmu. Betul? Betul? Kan bagaimana kita memprioritaskan yang terpenting. Kalau kamu hari depanmu baik, mendapatkan hasil yang berlimpah dalam doa, dalam kuasa, dalam hijab dan segala macam, itu Tuhan bisa kasih. Mulai hari ini kita mulai masuk dalam doa. Saudara, ada banyak kita berpikir bahwa kita sudah tabur, kita sudah kekejaran, kita nggak berjaga-jaga. Iblis itu paling suka nyerang bukan saat benih ditabur, tapi saat engkau akan mendapatkan hasil tuaian. Karena kenapa? Kerugiannya lebih sakit. Betul? Maka itu waktu saya ke Singkawang, saya lihat petani-petani seperti di Jawa. Dia bikin tali panjang-panjang, orang-orangan. Dia ketika ada burung, entah yang bego burungnya atau orang-orangannya. Itu burung takut, itu orang-orangan. Kita perlu menghadirkan Tuhan secara nyata, supaya ketika persekutuan dengan Tuhan, kita dapat apa yang Tuhan mau. Habakuk pasal 2 ayat 1 itu berkata demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku, berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yesaya pasal 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kau tempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kami harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Jangan tinggal tenang, jangan terlalu secure dengan keadaan hari ini. Saya mendapatkan laporan jemaat ngeluh begini, begitu. Saya marah di alam roh, saudara. Saya bilang, kenapa seperti ini Tuhan? Saya marah. Ya, saudara berpikir pendeta cuek aja, salah, saya marah. Kadang-kadang malam ketika saya merenungkan, kenapa ini? Dapat laporan si A begini, si B begini, si C begini, saya marah saudara. Saya marah, saya bilang, kenapa seperti ini Tuhan? Apa kau gak berkuasa? Bagaimana ini begini? Kenapa sih ini seperti ini? Tuhan singkatkan satu hal, saya kurang maksimal, saya akui itu. Yang kedua, jemaat juga terlalu santai dalam mengiring Tuhan. Mereka berpikir, hanya cukup ibadah minggu, kasih ini, kasih itu, pendeta senang, pengerja senang, semua senang, yang penting itu. Salah saudara, dituntut sebuah totalitas dalam kita menantikan hasil. Amin. Amin. Petani itu bisa berjaga semalaman loh. Saya pernah bertemu seorang di Nek Sawah itu sampai dia menjaga ladangnya, nginap di kebun, di ladang. Betul? Dari mana? Kadang-kadang hari Sabtu baru pulang, menjaga daripada binatang-binatang buas. Saudara mau dapat hasil yang maksimal? Yang pertama, motivasi yang benar dalam menabur. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, kita mau motivasi yang benar dalam menabur. Ibadah karena ibadah mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Di Lukas bersaksi harus mengasihi Tuhan. Mengasihi suami karena mengasihi Tuhan itu lebih hot. Beda. Saya mengasihi orang tua karena mengasihi Tuhan itu beda. Saya mengasihi jemaat karena mengasihi Tuhan itu beda touchingnya. Kata orang yang mana, touching your heart. Beda. Kalau mengasihi karena butuh sesuatu bahaya. Saya deketin jemaat yang dapat deposito, lagi keluar deposito, saya lagi, Pak, apa kabar? Shalom Bapak. Apa kabar? Bapak baik-baik. Ada masalah katanya Pak. Oh, perlu saya datang Pak. Oh, perlu doa Pak? Perlu pelepasan, pemasukan, pengeluaran Pak. 24 jam nomor khusus ini selalu buat Bapak. Ya. Enak aja lu. Jemaat lagi bangkrut, maaf Pak, HP saya lagi lobet. Yuk kita mau. Yang kedua, taat firman Tuhan yuk. Jangan berpikir sudah menabur kita lepas tanggung jawab. Kita mau tetap lakukan firman Tuhan. Amin. Kasih tos kiri kananmu tetap setia sama Tuhan. Yang ketiga, ini ajakan buat kita semua. Rindukah saudara masuk dalam satu dimensi persekutuan yang baru?